Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kita berjumpa dalam acara Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Nurmala Bruginting. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, maka mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum kita merenungkannya, maka mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, pagi ini kami bangun dengan berbagai kondisi. Senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, untung ataupun rugi. Dan berbagai kondisi lainnya yang kami yakini juga kondisi ini ada dalam perhatian-Mu. Kami bersyukur karena apapun kondisi kami hari ini, kami boleh menerima kebaikan Tuhan lewat nafas hidup yang masih bisa kami nikmati. Oleh karena itu sebelum kami mengawali aktivitas pagi ini, kami ingin merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan dan menghibur kami yang bersusah hati, serta menjadi pengingat bagi kami yang bersuka cita. Agar dalam segala kondisi, kami selalu dilingkupi, disinari, ditopang oleh kuasa firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar sepanjang hari ini kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Sahabat GPIB, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membacanya terlebih dahulu dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada zaman Daud kelaparan, terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, "Apakah yang dapat kulakukan bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak. Juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara Israel. Tetapi kata Daud, apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu?" Kata mereka kepada raja, "Orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memusnahkan kami, agar kami tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel, biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami, untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibea Saul, raja pilihan Tuhan." Kata raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh raja, karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, pernahkah kita mendengar, melihat, atau memainkan sebuah permainan domino? Keping-keping kecil itu disusun rapi, berjejer, panjang, kadang membentuk pola yang indah, tetapi cukup satu keping yang disentuh, maka kepingan berikutnya jatuh. Lalu berikutnya lagi, dan seterusnya lagi, sampai seluruh susunan ambruk. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah domino effect. Efek berantai dari satu tindakan kecil yang berakibat panjang. Domino effect bukan hanya permainan, ia juga nyata di dalam kehidupan kita. Satu kesalahan, satu pelanggaran bisa membawa akibat yang jauh lebih besar. Bahkan melukai orang lain yang sama sekali tidak bersalah. Inilah yang kita lihat dalam kisah dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada zaman Daud, Israel mengalami kelaparan selama 3 tahun. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, jawabannya jelas bahwa itu akibat dari kesalahan Saul yang membunuh orang Gibeon. Padahal sejak zaman Yosua, Israel sudah membuat perjanjian untuk
melindungi orang Gibeon. Perjanjian itu dibuat di hadapan Tuhan. Nah, sehingga ketika perjanjian itu dilanggar, maka sama saja dengan merendahkan Allah sendiri. Nah, Saul sengaja mengabaikan janji itu dan efeknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Bangsanya menderita kelaparan. Ketika diminta pertanggungjawaban, orang Gibeon menuntut keadilan. Apa keadilan yang dia minta? Ketujuh keturunan Saul dihukum mati. Daud mau tidak mau memenuhi tuntutan itu. Itu adalah keadilan yang diminta oleh Gibeon, serta menjadi sebuah resiko dari pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh Saul. Namun, ia menyelamatkan Mephiboset karena terikat janji dengan Yonatan. Nah, sahabat GPIB, hidup kita juga seperti barisan domino. Keputusan yang kita ambil, kata-kata yang kita ucapkan, sikap yang kita pilih, semuanya akan memberi efek pada kehidupan kita di aspek-aspek yang lain. Layaknya domino, satu yang jatuh maka semua akan merembet dan akhirnya ambruk. Misalnya, perselingkuhan yang dianggap itu kan urusan pribadi, namun bisa merembet ke yang lain, bisa menghancurkan keutuhan keluarga dan meninggalkan luka yang panjang bagi anak-anak yang bahkan tidak terlibat dalam perselingkuhan itu. Tetapi efeknya kemana-mana. Begitu juga dengan korupsi yang dianggap hanya sedikit bisa menghancurkan masa depan banyak orang. Banyak orang terkena dampaknya. Bukan cuma kita, tetapi orang lain yang juga tidak bersalah terkena dampak ini. Dampak dari kesalahan yang kita ambil. Atau bahkan mungkin kebohongan kecil yang kita pikir, nggak apa-apa, ini kan kebohongan kecil saja. Tetapi cepat atau lambat, dia akan memberikan dampak yang buruk bagi aspek kehidupan kita yang lain. Bahkan juga menyeret kehidupan orang lain karena kesalahan kita. Bahkan kesalahan kecil yang sengaja dibiarkan bisa merembet jadi masalah besar. Inilah domino effect dalam kehidupan yang nyata. Efek itu menjalar, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi seringkali melukai orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang yang tidak bersalah. Namun kabar baiknya, kasih setia Allah lebih besar dari efek domino kesalahan manusia. Dalam Kristus, Allah sanggup menghentikan rangkaian kejatuhan itu. Bahkan memulai rangkaian baru, yaitu rantai kebaikan, pengampunan, dan berkat yang menyebar ke banyak orang. Artinya, ketika kita merasa kita pernah melakukan kesalahan, maka di dalam Kristus kita bisa memperbaikinya. Kesalahan itu mungkin akan merembet kemana-mana. Tetapi di dalam Kristus kita diberikan janji bahwa hidup kita bisa dipulihkan dan bisa diperbaiki. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati pada apa yang kita katakan, pada tindakan atau keputusan yang kita buat, supaya domino yang kita jatuhkan bukanlah merusak, melainkan menebarkan atau menggerakkan kebaikan bagi hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Selamat melanjutkan kebaikan dan selamat dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Sahabat GPIB, untuk menutup dan mengakhiri renungan ini, maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa kesalahan yang kami lakukan tidak berhenti pada diri kami sendiri, tetapi dapat merembet, berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu tuntunlah kami Tuhan, supaya kami hidup dengan penuh kehati-hatian, agar domino yang kami jatuhkan bukan merusak kehidupan orang lain, melainkan
menggerakkan orang lain untuk merasakan kebaikan yang Tuhan telah bagikan bagi kami semua. Tuhan, kami datang kepadamu dengan berbagai kondisi hidup kami hari ini. Ada yang bangun dengan tubuh yang sakit, ada yang terluka secara batin, ada yang frustasi karena berpikir, ada juga yang bangun dalam kesepian, merasa tidak diperhatikan, dan semakin terbatas karena usia yang sudah lanjut. Ada yang khawatir menghadapi pekerjaan atau pelayanan, bahkan bingung menata masa depan. Ada yang tertekan karena hutang piutang, mencari pekerjaan, mengalami kekerasan dan perundungan, bahkan berjuang sebagai orang tua tunggal. Ada yang keluarganya hancur karena jerat judi online, obat-obatan terlarang, atau kebiasaan buruk lainnya. Bahkan ada yang bangun dengan harapan yang hampir padam karena beratnya hidup yang dihadapi. Kiranya Engkau memeluk setiap kami dengan kasih-Mu, mengingatkan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Engkaulah yang memperhatikan, menopang dan menuntun langkah kami. Gerakkanlah pula domino-domino kebaikan dalam hidup kami ya Bapa, sehingga yang rusak boleh Kau perbaiki, yang patah Kau kuatkan, yang lemah Kau teguhkan, dan yang kehilangan pengharapan Kau bangkitkan kembali. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam menjalani aktivitas, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai hari ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan kiranya menuntun, memberkati kita.